Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kabarnya baik? Baik, Baik, Pak. alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah kalau semua pada baik dan Bapak juga alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam, lebih hikmatnya kita terlebih dahulu berdoa dan nanti dilanjutkan dengan membacakan surah-surah pendek ya, surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Untuk Usman, tolong dipimpin doanya ya. Silahkan, Usman. Siap, berdoa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melakukan doa bersama. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan surah-surah pendek, surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Yuk kita bareng-bareng bacakan surah Al-Falaq. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qul Qul a'udzu a'udzu birabbil falaq min min syarri ma syarri ma khalaq khalaq wa wa min min syarri syarri ghasiqin idza ghasiqin waqab idza wa waqab min wa min syarri syarri nafatsati Nafasati fil nafathati fil fil 'uqad 'uqad uqad wa wa min min syarri syarri hasidin idza idza hasad. hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Bismillahirrahmanirrahim. a'udzu birabbin A'udzu nasi birabbin malikin nasi ilahin nas Ilahinas. min min syarril syarril waswasil waswasil khannas alladzi Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal minal jinnati wan jinnati wan nas. nas. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita sudah Sadaqallah. sama-sama membacakan surah-surah pendek yang sebagaimana tiap kali kita pertemuan pendidikan, pelajaran pendidikan agama Islam selalu kita bacakan. Selanjutnya, Bapak ingin mengetahui kehadiran pada pertemuan kali ini. Siapa yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Bapak, Alhamdulillah. Berarti hadir semua ya? Iya, Alhamdulillah. Pak. Ya. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan tentang pelajaran eh, menyambut usia balik. Menyambut usia balik ya. Alhamdulillah, itu tentang menyambut usia balik. Sebelum kita memulai pembelajaran tentang usia balik, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Di antaranya, kalian sebagai peserta didik harus bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik berdasarkan ilmu fikih dan ilmu biologi. Kemudian, yang kedua, kalian bisa menjabarkan apa itu usia balik berdasarkan ilmu fikih dan ilmu biologi. Dan yang ketiga, kalian sebagai peserta didik harus menjadi manusia-manusia yang bertakwa, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Itu ya tujuan kita pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ya, tetapi sebelum memulai kita pembelajaran tentang materi kali ini, kita pada minggu yang lalu telah membahas mengenai rukun iman. Cung, siapa yang masih ingat apa itu iman, pengertian iman? Cung, ada yang berani? Iya, Apa Pak. itu iman? Ya, Iman Haris, itu apa Haris? iman itu percaya, Pak. Ya, betul. Kasih tepuk tangan untuk Haris. Kasih. Alhamdulillah ya, masih ada yang ingat. Ya, minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai rukun iman. Iman secara bahasa itu
Cahaya. Ya. Tapi secara lengkapnya, ada yang mau menambahkan? Apa secara lengkapnya pengertian iman? Usman mau menambahkan? Ya Pak, Ya, silahkan. ucapkan Ya, dengan lisan, ya. Terus, ada lagi? meyakinkan dalam hati. Ya, betul. Nah, baru Terus, segitu Pak. oh iya, tepuk tangan untuk Usman. Iya. Ya, ya, yang jelas pengertian iman secara bahasa itu percaya, secara lengkapnya yaitu meyakini dalam hati, Hati. melisankan atau mengucapkan dengan lisan dan Lisan, mengamalkan dengan amal perbuatan. Tentunya Perbuatan. yang diamalkan itu rukun lah, Islam. Ya, rukun iman ada berapa, Cung? Siapa yang tahu? Ada Saya, 5. Pak. Rukun iman ada 6, berapa? ada 6. Rukun iman ada 6. 6. Ya, rukun Islam ada 5. Maaf ya, rukun iman ada 6. 6. Itulah pertemuan minggu yang lalu ya itu. Jadi tentang rukun iman. Menginjak pada materi pertemuan kali ini, tadi yang sudah Bapak sampaikan bahwa pertemuan kali ini adalah membahas mengenai menyambut usia Bali. Baik. Marilah kita sama-sama simak video tentang menyambut usia Bali. Nah, sebentar ya, kita tayangkan. Apakah sudah nampak? Sudah Udah, Pak. Pak. Ya, nah. Pada sesi ini, kita akan membahas tentang materi menyambut usia Bali pada kelas 4 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kurikulum TK. Dan sebelum masuk kepada pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pertanyaan pada sesi ini, apakah saya sudah balik? Pengertian secara bahasa, balik artinya sampai, sedangkan secara istilah, balik diartikan sebagai kedewasaan seorang muslim dengan kewajiban yang melekat, yaitu menjalankan syariat Islam atau perintah agama. Tanda-tanda balik menurut ilmu agama atau fikih. Tanda-tanda pada laki-laki yaitu berusia 12 tahun atau lebih dan mimpi basah. Sedangkan tanda-tanda pada perempuan yaitu mulai usia 10 tahun lebih dan mengalami menstruasi. Tanda-tanda balik menurut biologi. Laki-laki tumbuh rambut seperti jenggot, kumis, bulu ketiak, dan bulu di sekitar kemaluan, pertumbuhan fisik yang pesat, tumbuh jakun, dan suara menjadi besar. Sedangkan untuk perempuan, tumbuh bulu halus di sekitar ketiak dan sekitar kemaluan, bagian pinggul dan dada membesar, serta suara menjadi lebih merdu. Adapun kewajiban setelah mengalami haid atau mimpi basah diantaranya niat dalam hati, mencuci tangan sebanyak 3 kali, bersihkan kemaluan dengan tangan kiri dan cuci dengan tangan kanan, membasuh rambut sampai kulit kepala, membasahi seluruh badan, gunakan sampo atau sabun, dan mengambil air wudhu. Langkah-langkah yang harus dilakukan saat setelah mengalami haid atau mimpi basah. Itulah materi pembelajaran pada sesi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kita simak sama-sama. Jelas gambarnya? Jelas Jelas, Pak. Pak. Kita simak sama-sama barusan tentang menyambut usia balik. Tapi sebelum kita bahas sama-sama, coba mana tangan kanan dan tangan kirinya? Bapak ingin melihat. Kita sama-sama biar semangat. Kelihatannya udah pada loyo nih ya. Ya. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Barusan kita sudah simak video pembelajaran mengenai menyambut usia balik ya. Nah, sebelum kita bahas, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu setelah menyimak video pembelajaran barusan. Coba siapa yang berani
menyebutkan tanda-tanda usia balik untuk perempuan berdasarkan ilmu fikih. Cung, siapa yang bisa? Ada? Haid, Pak, haid. Ya, Mengalami haid. ya mengalami haid. Terus, itu untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki apa? Cung, Mimpi Mimpi. basah. mimpi basah. Terus usianya kalau untuk laki-laki berapa? Tadi sesuai dengan video 12 pembelajaran. Tahu, Pak. 12 Sem- tahun, Pak. Sempurna 12, 15 12. tahun, Pak. Ya, 12 tahun. Ya, Haris tadi bilang 12 tahun. 15. Tapi ada yang mau menyebutkan lagi selain 12 tahun? Cung, 15 siapa? tahun, Wah. Pak. Saya di pengajian 15 tahun sempurna, Pak. Ya, tadi kalau berdasarkan video pembelajaran itu untuk usia laki-laki dikatakan balik itu 13 tahun. Untuk perempuan berapa tahun? Cung? 10. 10, Pak. 10 tahun, 100 untuk Haris. Ya, Asik. tepuk tangan untuk Haris. Ya. Terima kasih, Ya. Pak. 1000 Ya, buat saya, sama-sama. Pak. Iya, Dirman, apa Dirman? Kalau mau ke Haris 100 ya 1000, Pak. Ya, boleh. Dirman 1000, boleh. Tapi yang jelas, Masa Dirman 1000, Pak? Haris 2000. boleh lah. Kalau uang masih pasti pengen besar semua ya. Baiklah, kita konsentrasinya kembali ke materi pelajaran ya. Tadi sudah ditayangkan video pembelajaran mengenai menyambut usia balik. Balik. Balik dalam artian kata, pengertian yaitu sampai pada kedewasaan. Di sini pengertian balik berdasarkan ilmu fikih sudah kita simak tadi sama-sama. Untuk laki-laki yaitu sudah mengalami mimpi basah. Dan yang kedua usianya itu 13 tahun. Untuk perempuan itu mengalami haid atau menstruasi ya. Dan usianya itu 10 tahun. Jelas? Jelas anak-anak? Jelas, Pak. Nah, nanti setelah kalian balik, dikatakan balik berdasarkan ilmu fikih, tentunya kalian memiliki kewajiban. Kewajibannya apa? Harus melaksanakan kewajiban berdasarkan perintah agama sesuai dengan minggu yang lalu, yaitu kita membahas mengenai rukun iman. Yang terakhir itu mengamalkan segala perintah Allah, mengamalkan dengan amal perbuatan. Apa itu yang diamalkan? Yaitu rukun Islam ya. Ketika kita sudah balik tentunya kita harus melaksanakan kewajiban ya. Ada yang mau bertanya tentang sekitar ini sebelum Bapak lanjutkan tentang usia balik berdasarkan ilmu fikih? Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Ada? Enggak, Pak. Cukup jelas, Pak. Jelas ya. Kita lanjutkan ya. Tadi setelah kita balik tentunya kita punya kewajiban. Kata orang tua kita, kalau kita sudah balik, sudah dewasa, tentunya segala amal perbuatan yang kita lakukan menjadi tanggung jawab sendiri. Ya, tanggung jawab kita sendiri. Awas, harus diingat ya. Itu tanggung jawab sendiri ketika kita masih anak-anak, dosa kita yang kita lakukan, baik amal perbuatan yang baik, yang kurang baik menjadi tanggung jawab orang tua kita. Tapi kalau sudah balik menjadi tanggung jawab kita sendiri. Kalau nah ini ya kita perhatikan ya, ketika kita sudah balik, tentunya ketika perempuan haid dan laki-laki sudah mimpi basah, ya itu punya kewajiban sebelum kita melakukan apa-apa, kita harus mensucikan diri dengan cara apa? Mandi besar yang tadi sudah jelaskan dalam video ya. Di antaranya kita harus baca niat, kemudian membasuh dengan tangan
Kanan. Kiri tentunya Kiri. kemaluan kita ya yang dibersihkan ya. Ya, dan selanjutnya kita pun membaca doanya dan mandi dibersihkan dengan memakai sampo, keramas, seluruh badan disiram pakai air dan rambutnya pakai sampo, badannya pakai sabun. Yang namanya juga mandi tentunya harus Bersih. bersih. Itu terkait mengenai menyambut usia balik berdasarkan ilmu fikih. Fikih. Cukup jelas anak-anak? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Nah, itu mungkin pertemuan kita kali ini tentang mengenai menyambut usia balik. Sebelum Bapak menutup pertemuan kali ini, ada tugas untuk kalian. Tentunya tugasnya yaitu diskusi kelompok. Diskusi kelompok ya. Kelas ini ada 21 orang, berarti dibagi 3 kelompok. Tugasnya masing-masing. Nah, perhatikan. Soal yang pertama, ya. Coba sebutkan ciri-ciri usia balik berdasarkan ilmu fikih untuk laki-laki dan perempuan. Ya, soalnya yang kedua. Ya, cukup 2 soal saja. Soal yang kedua, setelah kita balik, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu saja 2 ya, 2 pertanyaan. Silakan Pak. dikerjakan. Baik, Silakan Pak. dikerjakan Baik, anak-anak Pak. berdasarkan kelompoknya. Dan jangan lupa nanti di kelompok masing-masing ini Bapak sudah menyiapkan kertas kosong. Masih kosong ya? Nah, nanti di sini dituliskan. Misalkan kelompok 1. Anggotanya siapa? Kelompok 1 anggota siapa? Nah, jangan lupa nanti tuliskan namanya semua anggotanya. Dan jangan lupa tanggal pertemuan kali ini tanggal berapa? Tuliskan 28, soalnya dan Pak. jawabannya. Iya, Jelas? Pak. Perintahnya jelas? Jelas, Jelas. Pak. Kalau sudah Jelas, jelas, Pak. silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Ya, dari sekarang silakan kerjakan. Ya, alhamdulillah sudah ya. 15 menit sudah berlalu. Silakan dikumpulkan. Dikumpulkan ya. Alhamdulillah kelompok Ya. 1, Udah kelompok beres 2, ini. kelompok 3. Ya. Nah, nanti nilainya Bapak akan bagikan pada pertemuan minggu depan. Ya, minggu depan. Karena pembelajaran pertemuan kali ini membahas mengenai usia balik. Pertemuan yang pertama itu membahas mengenai pengertian usia balik dan pengertian tanda-tanda balik berdasarkan ilmu fikih. Insya Allah minggu depan kita akan membahas mengenai usia balik, yaitu tanda-tanda usia balik berdasarkan ilmu biologi. Apa anak-anak? Ilmu Ke depan akan biologi. kita bahas. Ilmu biologi. Ya, usia balik berdasarkan ilmu Biologi. Nah, jangan lupa ya, awas. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini semua hadir. Minggu depan pun jangan ada yang tidak hadir, harus hadir semua ya. Ya, Bagaimana Pak. kalian bisa pintar kalau malas Belajar. belajar? Kehadirannya juga jeblok, jangan sampai seperti itu ya. Kalian Ya, kan Pak. tujuan ke sekolah itu untuk belajar. Jangan malu, jangan takut menghadapi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jangan takut ya. Ya, Pak. Itu kalian harus semangat. Sekali lagi untuk kita semua, tepuk semangat. 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 Itulah materi yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.